Apa sih? Masa? Udah buang. Serius itu teh atau bercanda doang? Ya silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke udah beres meriksa. Netting-nettingnya ya. Ya, keluarin buku matnya. Doa dulu dipimpin sama siapa biasanya? Yang di sini, yang di sekolah. Nino Pak, Nino Pak. Ya Nino, sok siapin Nino. Terus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa yassir amri aku datang lisan ya qali. Baik, kelas 7 square rasa sama aja ini mas segini-gini juga enggak sih? Asalnya seberapa orang? 15 orangan kalau nggak salah. Sekarang katanya udah diturunin jadi 50%, kemarin kan 75%. Oh, yang harusnya berapa? 10 orang. Ini ada 9, 2, 3. Oh, 9. Kurang 1. Oh, dapat sakit. Oke, absen dulu yang sekolah main di rumah ya. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Adi Aksa Rizky ada ya tadi ya? Hadir. Akmal kemana? Akmal kurang tahu Pak, soalnya sempat pelajaran sebelumnya emang nggak ada. Oh gitu. Arabi? Hadir Pak. Atala Husen? Dava Robani tadi kenapa? Sakit ya? Danis Fahri? Hadir. Faiz Fatur Rahman? Nanti izin 1:30 ya? Gaisan Danis? Hadir. Kevan? Hadir. Nino hadir. Arga? Faza nggak ada? Kemana dia?
Husen? Rashid? Rashid nggak ada. Rashid kemana? Razin? Razin Hanif? Kevin? Karim? Kafu? Wildan? Wisnu? Oh, ada. Ya, baik. Baik, kelas 7 Square, kita ketemu lagi di pembelajaran Math. Kita langsung masuk ke materi yang baru ya. Di modul ada di halaman 24. Oh, yang kemarin. Sampai yang mana kemarin? Sampai nomor 2. Oh, yang jualan HP Odo itu ya? Ya, ini nanti dibahas lagi pas matematika ria ya, yang sisanya ya, yang ini ya. Kemarin udah dibahas yang nomor 2 udah selesai gitu ya. Tinggal sisanya nanti kita lanjut lagi di waktunya, karena waktunya juga terbatas. Kita bisa lanjut dulu ke materi yang halaman 24 dulu ya, di modul. Tapi di sini Pak Oge akan mulai dari, ini kenapa sih kameranya kok nyala lagi? Rasanya udah dimatiin. Oh, ini ya, ini yang siapa nih? Oh, pantesan. Pantesan tadi kameranya dimatiin kok nyala lagi. Ada itu, pantesan dia curiga ini bekas siapa. Ketahuan. Jangan-jangan tadi pas jam pertama gitu ya? Jangan-jangan pas jam pertama gitu ya? Oh, sekarang juga gagal. Iya. Baik, Pak Ogi mulai dari kasus, ganti dulu slide ya. Ganti slide ke yang presenting. Oke. Pak Ogi mulai dari yang sini nih. Minjem uang. Di sini ada yang pernah minjem uang? Ke teman itu, ke siapa itu? Lu pernah? Ke ibu minjem uang, minta uang baru itu. Ngutang pernah nggak ngutang? Alhamdulillah ya. Ya, ini yang bakal kita bahas hari ini. Kalau yang di rumah kita ada yang pernah minjem uang nggak? Ke teman? Pernah minjem apa? Ya, uang buat jajan. Minjemnya gimana? Berapa minjemnya? Minjemnya berapa? Minjemnya 5.000, dikembaliinnya? Belum dikembaliin? Belum? Oh, udah. Oh iya, untung dikembaliin ya. Itu jadi utang nanti. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini, ngomongin tentang pinjam uang gitu ya. Pinjam uangnya itu terkait dengan sesuatu yang berbunga. Bunga bank atau bunga pinjaman, ini yang bakal kita bahas hari ini nih ya. Kalian mungkin pernah dengar, kenapa? Bu, beda. Pajak ya, pajak, bunga mah bunga. Kayak pinjaman online tuh, pernah dengar nggak? Oh iya. Ada yang pernah dengar mungkin ya, pinjaman online kemarin sempat rame. Jadi itu teh kasusnya gini. Ada seseorang yang minjem uang online gitu ya, minjem uang itu 1 juta. Minjemnya 1 juta. Tapi beberapa hari kemudian harus dikembaliin. Semakin lama dikembaliin, maka uang yang harus dikembaliinnya itu makin besar. Bahkan ada yang sampai 30 juta, padahal awalnya minjemnya itu 1 juta. Gitu ya. Nah, itu yang disebutnya berbunga tuh, jadi nambah uangnya tuh makin nambah. Semakin lama minjemnya nggak dikembaliin, itu si bunganya tuh makin besar dan uang yang kembalinya harus gede juga. Gitu ya. Itu yang kasus kemarin yang siapa?
Faiz. Faiz, tuh udah dijemput. Katanya 1:30. Sok kan beres dulu. Awas bisa ada yang ketinggalan. Nah ini hati-hati ya ke kalian. Sok beberes dulu lah. Sok Faiz beberes dulu biar fokus dulu. Faiz kenapa pulang duluan, izin kemana? Mau ke dokter. Itu bolanya? Oh bukan. Besok hati-hati ya. HP-nya udah diambil? HP udah? Sip. Ya, balik lagi ke sini ya. Balik lagi. Ya. Sip ya. Kasusnya siapa Wildan masih aman ya meskipun lama ngembaliinnya. Tapi ngembaliinnya berapa? 5.000 juga. 5.000 juga ya. Jadi nggak dilebihkan. Hati-hati ini ya. Iya, nanti berbunga ini yang disebutnya 2 tahun setelah minjem. Itu parah banget ya, tapi untung masih inget ya. Masih ingat. Karena kalau misalkan utang nggak dibayar itu sampai akhir ditagih terus itu. Gitu ya. Jadi itu bahaya. Nah ini yang bakal kita ngomongin tuh bunganya itu ada 2. Ada yang bunga pinjaman sama bunga tabungan. Ada 2 kasus ini. Bunga pinjaman tuh kita minjem uang ke orang lain. Terus misalkan setelah pinjem ada perjanjian. Pokoknya nanti uangnya harus bertambah 10.000 setelah 1 hari. 2 hari jadi nambah lagi 20.000 dan seterusnya. Itu ya betul, kalau misalkan kita nabung ke bank misalkan ya, nabung ke bank nih 1 juta. 1 juta uangnya nggak diambil selama 1 tahun misalkan. Nanti pas kita ambil lagi si uangnya uang kita tuh nambah. 1.200.000. Nah ini dia. Itu yang disebutnya bunga tuh, jadi bunga tuh uang tambahan. Iya berapa persen dulu, ada perjanjiannya kan tiap bank tuh beda-beda. Ada yang 10%, ada yang 12%. Gitu. Tapi ya ada 2 ya, si bunga tuh ada bunga tabungan sama bunga pinjaman. Bunga tuh tadi uang tambahannya, tapi ini yang jadi masalah. Ada yang pernah tahu nggak ini riba? Iya betul. Iya, jadi ternyata praktek yang kayak gini tuh nggak boleh di Islam ya. Di Islam tuh nggak boleh. Praktek kayak tadi itu ya. Iya, melebihi uang yang dipinjam tuh. Ya, melebihi pinjaman yang diberikan. Jadi misalnya gini, ke Nino Pak Ugi minjam 10.000, terus Nino teh bilang, sok Pak boleh, tapi nanti kalau dikembalinya telat sehari, nambah lagi 5.000 ya. Kayak gitu, itu nggak boleh. Haram. Ini kasusnya terjadi di pinjaman online kemarin. Yang sampai rame, dia ada orang yang miskin lah, tertentu miskin, dia pinjam 1 juta buat keperluan sekolah. Terus dia minjemnya ke pinjaman online. Bunganya gede pisan. Setelah beberapa hari, gue nggak tahu dia disebutin sih bunganya, cuman setelah beberapa hari, nggak sampai 1 bulan, uang yang harus kemarin itu 30 juta. Minjemnya 1 juta. Iya. Minjemnya 1 juta, dia. Iya. Belum sampai 1 bulan. Nah ini yang disebutnya tuh riba. Termasuk juga nyimpan uang di bank gitu tuh. Sama itu juga kasusnya riba. Iya. Uang tambahannya itu yang disebutnya riba. Gitu ya. Itu makanya, nah ini makanya yang dosa ya dua-duanya.
Yang minjem dan yang dipinjemin dosa. Pelakunya itu berarti. Jadi terus satu gimana kalau kita minjem uang, misalkan ya karena kita kepepet, misalkan kayak Wildan pengen jajan atau apa gitu ya, lupa nggak bawa uang, minjem 5.000 ke teman, ya udah nanti kembalinya 5.000 lagi, nggak boleh dilebihin, nggak boleh. Nabung juga sama, nabung segini ya udah gitu, nanti diambil lagi segitu juga gitu, nggak ada tambahan jasa atau apapun, nggak boleh itu. Maksudnya ke riba ini udah jelas di Al-Quran dicantumkannya nggak boleh. Tapi kenapa kok di Indonesia masih ya biasa gitu bank-bank yang kayak gitu, bahkan pinjaman online juga biasa ada gitu ya. Ya karena negara kita bukan negara Muslim, negara Islam. Dan sebagian orang juga kayak nganggapnya biasa aja padahal itu dilarang gitu ya, nggak boleh. Nah ini makanya Pogi ngajak di pembelajaran Meta hari ini jangan sampai kalian tuh kejebak sama yang kayak gitu, karena marketingnya tuh gitu kalau bank tuh ya, ayo nabung ke bank saya gitu, bank inilah gitu ya, nanti kalian nabung segini bunganya sekian persen nanti dapat untung. Nah, untungnya tuh yang tadi nabung 1 juta dapat jadi 1.200.000 lumayan cina ya, padahal itu dosa gitu ya, dilarang. Ini udah jelas di Al-Baqarah 275 gitu ya, kalian bisa baca sendiri, di hadis juga banyak gitu ya, hukumannya atau misalkan konsekuensinya gimana. Terus satu gimana bank yang aman apa gitu ya, kalau bagi muslim bank syariah gitu ya, bank syariah ini Pogi nggak akan jelasin detail ya, nanti kalian belajar di matematika Islam, di ekonomi Islam. Kalau bank konvensional tuh yang tadi gitu ya, nasabah nyimpen uang ke bank gitu ya, terus kemudian banknya tuh menjanjikan tingkat hasil tertentu yang tadi teh uang tambahan kayak bunga gitu ya. Nanti ayo nabung ke bank kita gitu ya, kalian dapat untung. Iya. Terus pertanyaannya kenapa kok emang bank nggak rugi gitu ya, misalkan dikasih bunga gitu. Nah mereka itu prinsipnya begini, uang yang kita berikan ke mereka, disimpan di mereka tuh mereka gunakan untuk investasi. Misalkan investasi ke usaha gitu ya, modal ke saham misalkan gitu ya. Ada beberapa bank yang ternyata untungnya tuh berkali-kali lipat. Misalkan dengan uang 1 juta yang kita tabungin di sana, mereka kelola, mereka dapat untung 500.000 misalkan, tapi ke kitanya nyampainya cuma 100 gitu ya, atau misalkan 10.000 ke kita, sisanya mereka dapat untung. Kenapa? Bank yang apa? Banknya rugi, ya berarti banknya juga rugi. Tetap ke kita dapat komisinya. Tapi mereka juga nggak akan semudah itu bakal rugi gitu ya. Mereka juga punya analisis sendiri, punya strategi sendiri gimana caranya biar nggak rugi gitu. Ada. Tapi itu ternyata di ulama nggak boleh. Itu maksudnya haram. Kenapa? Bank yang nggak riba ini bank syariah. Bank syariah ini dia nggak kayak gitu. Misalkan nih uang kita simpan ke bank syariah misalkan ya. Nanti tuh ada akadnya dulu di sini tuh ya. Jadi ada kesepakatan nanti tuh dibagi hasil. Kalau misalkan untungnya sekian, nanti bagi hasilnya tuh buat bank berapa, buat kita berapa gitu. Ada kayak gitunya. Kalau di bank konvensional itu mereka udah nentuin sendiri bunganya tuh segini, udah aja. Ternyata itu nggak boleh. Kalau misalkan bank syariah melanggar, ini ada dewan pengawasnya. Kayak MPK lah kalau di OSIS tuh ya, kalau OSIS gak benar, nanti MPK yang turun gitu ya, mengawasi gitu ya. Dewan pengawas syariah gitu di sini. Nah sekarang kita nggak akan bahas detail ininya ya, kita detail ke ini. Buat apa kita belajar ngitung-ngitung bunga gitu ya? Iya biar nggak ketipu gitu ya. Maksudnya mereka tuh ngitungnya gimana sih kok bisa dapat nentuin harganya bunganya tuh tiba-tiba bisa jadi 30 juta yang tadi gitu ya. Ngeri kan ya, itu di kalangan di masyarakat desa masih ada yang kayak gitu. Jasa orang minjemin uang, namanya tuh rentenir atau lintah darat. Kalau di desa-desa gitu ya suka ada. Tapi nggak tahu di kota udah jarang sih ya. Di kota mah namanya pinjaman online lebih keren. Tapi itu nggak boleh. Nah, yang akan kita bahas adalah gimana cara ngitung bunganya. Kalau mereka biasanya tuh ngitungnya tuh kayak gini nih ya, pakai rumus yang merah ini. B sama dengan besar bunganya itu sama dengan lamanya minjem atau lamanya nabung dibagi 12
kali persentasenya berapa gitu ya, persentase bunganya dikaliin dengan uang nabungnya berapa gitu ya. Ini perhitungan mereka, semakin besar persentase bunganya makin gede juga sih besar bunganya. Kenapa per 12? Ini kan N-nya itu lama per bulan, karena 1 tahun itu 12 bulan, makanya ini per 12. Karena nanti persentasenya itu bukan per bulan, persentasenya per tahun biasanya. Di bank-bank atau di pinjaman-pinjaman kayak gitu. Kita cobain ya, yang ini nih. Kan di Modo ada. Kan di Modo ada. Sewa ada. B itu besarnya bunga ya dalam rupiah gitu, bunganya tuh ditambahin berapa rupiah, nanti N-nya tuh lama per bulan, persentasenya di soal diketahui, nanti bank sendiri yang nentuin ya, M itu tabungannya atau tabungan awalnya berapa. Kita praktekin sekarang ya, gimana cara mereka ngitung uang tambahannya ini ya. Udah belum? Praktek riba. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang kejebak pinjaman online. Atau apalagi kalian iseng mau beli voucher buat game, pinjam duit itu ke online, wah itu bahaya. Kalian bisa kejebak di situ ya. Ya coba ke sini nih ya. Kasusnya tuh contohnya kayak gini. Mamat nabung uang di Bank Manja. Ini teh plesetan ya, plesetan dari bank itulah ya. Kan nggak boleh nyebut merek. Bang, kalau nggak ada tulisan syariahnya berarti ini bank konvensional ya. Ini bank yang biasa gitu ya, bank konvensional. Nabung sebesar 2 juta. Bunganya itu 18% setahun. Tentukan kira-kira besar bunganya, uang tambahannya, kalau misalkan di tabungnya itu selama 6 bulan ya. Ini besarnya bunga pada ada halaman 25, 24 ya. Ya nggak ditulis juga nggak apa-apa, biarin aja. Coba ya kita coba hitung, mereka ngitung kayak gini tuh gimana nih ya. Oke, di sini ya. Tadi rumusnya tuh cuma satu, yaitu B sama dengan N per 12 kali persentasenya kali M. B-nya itu besar bunganya ya, uang tambahannya itu berapa. N-nya itu lama minjem, lama nabungnya. Berapa bulan tadi? 6 ya, bulan ke-6 tuh ya. Berarti 6 bulan nabungnya. 6 per 12 kali persentase bunganya. Berapa persen? 18% ya. Atau kita ubah ini jadi 18 per 100 ya. Karena persen. 18 per 100 kali nabungnya berapa? 2 juta. Oke, kita hitung bunganya atau uang tambahannya berapa. Ya bisa dicoret-coret dulu ini ya, nolnya 2 dicoret gitu ya. 6 per 12 bisa diperkecil jadi berapa per 12? 1 per 2. Ini 18 sama 2 bisa coret lagi. Berapa? 18 bagi 2. 9. Yang bawah udah habis, tinggal kaliin atasnya ya. 9 kali 2. 18. Tinggal tambahin nolnya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4 tuh. Uang tambahannya nanti kalau misalkan dia nabung selama 6 bulan, nambah 180.000. Ini yang di perhitungan mereka nih ya. 180.000. Oh, nabung di Bank Manja, yuk. Bank konvensional, karena nggak ada kata syariahnya. Kecuali Bank Mandiri Syariah, nah baru itu. Bank syariah gitu ya. Ada kata syariahnya nggak? Nggak ada, berarti konvensional. Berarti menerapkan yang kayak gini. Pokoknya yang nggak ada kata syariahnya berarti itu bank konvensional. Kenapa? Kenapa? Pokoknya ada tulisan syariahnya ya. Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah, Bank BNI Syariah ada kan ya. Terus apalagi? Pokoknya ada kata syariahnya itu bank syariah berarti.
Sama 2 yang di sini nih tadi. Ini kan 1/2 tadi. Iya, ini kan jadi 1 gitu habis gitu ya. 9 kali 2 ya 18 gitu ya, 180.000. Itu kalau misalkan dia nabungnya 6 bulan gitu ya. Besarnya bunga besarnya uang yang ditambahin nantinya itu ya. Jadi kalau misalkan diambil berarti jadi 2.180.000 tambahannya. Coba sekarang kalau 2 tahun ya kita hitung lagi. Pertama ya dihitung dulu aja ininya, terus dulu maksudnya B sama dengan N/12 kali persentasenya berapa kali M. Besar bunganya berarti ini N-nya berapa nih kalau 2 tahun? 24 dari mana? Ya kan 1 tahun tuh 12 bulan ya. Karena 2 tahun jadi 24. Ini 24/12 kali 18/100 ya karena 18%. Kali M-nya nabungnya tadi awalnya 2 juta. Ya tinggal dicoret-coret lagi. Ini nolnya coret 2. 24 sama 12 perkecil jadi berapa? Ya 2/1 ya. Ini tinggal kaliin atasnya semuanya. 2 kali 18 berapa? Bukan. 36 ya. 36 kali lagi 2. Yang ini? 36 kali 2, oh ya 72 ya. 72 tambah nolnya tuh 234. Tuh 234. 720.000. Jadi besarnya uang setelah 2 tahun, ya tinggal tambahin aja sama yang 2 juta tadi ya. Jadi 2 juta tambah 720.000. Jadi 2.720.000 uangnya. Ini yang tidak boleh dipraktekkan ya. Boleh. 18. Oh, kali 4 ya, bisa. Nanti tinggal tambahin sama uang yang awalnya gitu ya. Karena di sini hati-hati yang di atas tuh nanyanya besarnya bunga, besarnya uang ditambahin ya. Kalau yang B ditanyainnya besarnya uangnya ya. Jadi makanya ditambahin sama 2 juta yang tadi. Ya. Ada yang ditanyain dulu bagian sini. Jadi mereka gitu ya, ngitung matematikanya jago berarti. Kenapa? Legal. Kan tadi udah dijelasin. Jadi kita tuh supaya tahu juga gitu ya. Mereka tuh sama ahli matematika juga di sini tuh. Tapi mereka pinter tapi ya nggak paham ini iman gitu, nggak ada imannya jadi kayak gini. Jadi nggak sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Nah silakan kalian boleh cobain hiburan Sugro 4 halaman 25. Nomor 1 aja dulu. 26. Halaman 26 ada tabel di situ, kalian diminta untuk menentukan besar bunganya katanya tuh. Kalau nabung 200 juta, nama nyimpennya 8 bulan, persentasenya 10%. Ya, halaman 26, nomor 1 aja dulu, isi tabelnya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Boleh sih. Kamu lebih enak di buku tulis ya ngerjainnya. Wow. Ada yang udah? Bisa jadi koma-komaan ya. Hasilnya bisa jadi koma-komaan. Gampang.
Oh iya, yang ikut matematika class, math class di sini siapa? Math class ada nggak? Nino ikut nggak, Nino? Nino, hey, Nino, ke laut. Kamu ikut math class nggak? Oh enggak. Siapa kemarin teh Razin ya? Razin ada math club ternyata hari Rabu. Razin katanya, Razin teh pengen ikutan. Oh Hanif. Oke nggak tahu dipanggilannya apa. Nama awalnya aja. Math class, math club. Kalau math class itu buat yang masih kesusahan ngitung-ngitung perkalian dasar. Kalau math club mah buat olimpiade nanti siap-siap. Kamu ikut yang science club? Oh enggak. Terus ikut apa sih? Basket. Ah, basketnya lagi libur dulu ya? Iya. Pokoknya yang olahraga libur dulu, yang non olahraga online. Ini caranya di modul ada ya, kalian bisa lihat di sana. Saya udah nomor 1. Karim dapat nggak? Koma-komaan ya? Oh enggak. Di sini ada yang suka main catur ternyata. Oh Hanif. Jago dia mainnya. Oh, iya. Coba dibahas ya. Pertamanya harus nulis si rumusnya dulu ya. Ini biasain ya, kalau kalian pengen hafal rumusnya, tulis dulu persamaannya. B sama dengan N/12 kali persentase ininya ya, kali nabungnya. N-nya berapa? N kecil. 8/12, persentasenya gimana? Sip. Kali M-nya 200 juta. Nolnya ada berapa? 8 ya? 200 juta. Pertamanya diapain dulu, coretnya yang mana? 100. Ini dia. Terus apa lagi? 8/12. Jadi berapa ron? 2/3 ya? Dibagi berapa? Bagi 4. Ada lagi yang bisa dicoret-coret? 10 bagi 3 nggak habis ya, jadi koma-koma. Nah, kalau misalkan gini, kalian bisa kaliin atasnya dulu semuanya nih. 2 kali 10 berapa? Kali 2?
40 tambah nolnya tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 40 juta ya per 3. Per 3 hasilnya adalah, ada yang bisa ngitung nggak? Nah, ngitungnya gini. 40 juta. Satu lagi ya. Bagi 3. 3 kali berapa mendekati 4? 1, ini 3. 1 ya. Turunin nolnya 10. 3 kali berapa mendekati 10? 9. Iya, kok 9 ya? Harusnya 3 ya? Nah, 3 kali 3 ini 10, ini 10 lagi ya. 10 kali berapa kali berapa ini? 3 kali berapa mendekati 10? 3 lagi kan ya, ini 3-nya berulang sampai terus ini. 13.333.333,33. Ini ya soalnya jelek sih sebenarnya. Nanti harus diganti. Ya, hasilnya bunganya itu 13 juta. Iya. Ini bunganya ya. Uang tambahannya tuh 13.333.333,33 rupiah. Kalau di bank biasanya dibulatkan jadi 300 ya. 13.333.300 sudah. Ini ya yang nomor 1. Angkanya jelek sih ya. Nah, coba yang keduanya sok lah. Ya. Tiganya ada berapa tuh? Nah, hitung aja sendiri lah. Jadi buletinnya enggak ke sini nih. 13.333.300 biasanya gitu. Kan uang rupiah sampai 100 ya. Enggak sampai, apalagi ada komanya, 33 apaan. Iya, 3-nya enggak berhenti. Cobain yang nomor 2 tuh. Nomor 2 enggak koma-komaan itu mah enakan. Cobain nomor yang kedua maksudnya. Yang udah dapat nomor yang kedua? Oh, baru juga ini. Lupa ya, harusnya disemprot dulu tadi. Agar supaya bakteri, kuman, jamur. Ya bisa. Itu bahasa Indonesia yang kuno, yang tidak baku. Itu tahun 70-an populer, agar supaya. Agar supaya. Kalau supaya doang cukup. Soalnya dua-nyanya tuh ya ada tuh. Dua-duanya jadi dua-nyanya.
Ya ikut aja wet class. Oh, cara nyoretnya. Ini bukan kali silang, kalau kali. Oh ya, kirim di sini ya. N-nya berapa? N kecilnya berapa, Wildan? 10 per 12. Persentasenya? 12 per 100. Minjemnya berapa? 30 juta. Gini kan ya. Cara nyoretnya itu ke bawah, ini ke bawah tuh dibagi ya. Jadi kalau atas bawah tuh pembagian itu, makanya ini dicoret 2 nih. Terus ini atas, ini bawah, kayaknya 12 sama 12 boleh dicoret juga. Dibagi ya, ini dibagi 12, ini dibagi 12 jadi 1. Ya. Ini yang bawah udah habis ya, tinggal 1-1 doang ya. Tinggal kaliin aja atasnya semuanya berapa. Coba hitung dulu sendiri. Berapa? Coba finishingnya sama kalian ini. 10 kali 1 kali 300.000 tuh ya. Nolnya ada 5. 10 kali 300.000. Berapa? 3 juta, betul. 10 kali 3 kan 30. 10 kali 3 kan 30. Tambah nolnya ada berapa di sini nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 3 juta. Udah. Ya makan enakannya nggak kayak tadi keriting ini. Mana? Oh ini, kalau yang di bawah kan pembagian tuh ya, ini 3, di atasnya kali ini semuanya tuh 3 juta. Dibagi 1 ya tetap 3 juta, jadi nggak ngaruh. Yang bawahnya nggak diapa-apain. Tiga juta per 1 ya 3 juta gitu ya. Paham sampai sini, yang ini udah ya, nggak ada masalah. Ini masih receh. Ini soal masih receh yang ini mah ya. Nah yang nggak receh, nah yang expert yang ini. Ini udah ya, nulisnya udah yang ini. Ini udah ya, oke. Nah ini nih yang kasusnya Bank BJB. Beda ya, bukan bank yang itu, beda ini. BJB. Adul nabung di bank BJB sebesar 6 juta. Dengan bunganya itu 12%. Nah ini ada bunganya ya, ini bukan bank syariah. Jika tabungan Adul sekarang 6.540.000, berapa lama ya nabungnya? Kepencet. Adul. Nah, bentar. Di sini yang diketahui di soal tuh kan B itu besar bunganya, uang tambahannya ini tuh, uang tambahan. Oh, itu mah udah lihat di situ. Asalnya 6 juta, jadi 6.540. Uang tambahannya berapa? Uang tambahannya? Uang tambahannya 500. Ya, 540.000 uang tambahannya atau bunganya. Besar bunganya itu 540.000. Ini tuh diperoleh dari 6.540.000 dikurangi 6 juta. Persentase per tahunnya 12% ya. Terus ditanyanya lamanya. Ini lama nabungnya tuh berapa? Ini sama aja rumusnya sama yang tadi. B sama dengan apa? N per berapa? Kali M ya. B-nya ada nggak? Besar bunganya tadi berapa? 540.000.
N-nya, lama nabungnya ada nggak? Nggak ada, berarti dimisalin dulu X ya. X per 12. Persentase per tahunnya berapa? 12 per 100 kali nabungnya berapa? 6 juta ya. Nabungnya 6 juta. Kita tinggal hitung aja dulu biasa. Ini 12 sama 12 boleh dicoret ya. 100 sama 0 ini habis. 60.000 kali X berapa? Ya, 60.000 X di sini ya. Ini 540.000. Tinggal pindah ruas kayak aljabar tadi ya. Betul, nanti yang dicoret ya nolnya. Ini 540.000 dibagi 60.000. Oh, di X-X-an. Betul, jadi aljabar nih. Atas ada nolnya 4 ya. Di bawah juga coret 4. 54 dibagi 6 berapa? 54 dibagi 6 berapa? 9. Nah, berarti lama nabungnya berapa? Lama nabungnya berarti 9 bulan. Nah, gitu. Jadi di sini mah tetap rumusnya pakai yang ini, cuman nanti ada aljabar berarti. Yang ditanyanya itu yang lain. Iya. Benar kan ya? 54 bagi 6 9. Oh, enggak apa. Berarti ikut math class biar hafal. Nah, kalau sudah cobain nomor 3 yang di hiburan Sugro 4 tuh. Di hiburan Sugro 4 nomor 3, nomor 2-nya dilewat dulu aja. Ya. Nomor 3 ya, nomor 3 tuh cobain. Andi nabung di bank sebesar 250.000. Ini sama kayak yang di contoh ini. Besar bunganya berapa yang di nomor 3? Dari mana 10.000? Awalnya kan 250.000, terus udah sekarang jadi 280.000. Berarti tambahan uangnya berapa? Berapa? 30, ya maksudnya 20. 280.000 dikurangi 250. Nah, besar bunganya 30.000 ya nomor 3. Bunganya 30.000 kok 300.000. Yang nomor 2 dilewat dulu, di skip dulu. Nanti teman kita nih. Oh, kalian berdua sama. Tadi besar bunganya berapa? Enggak koma-koma. Kenapa sih? B sama dengan bunga.
Atau uang tambahannya ya. Uang tambahan. Ini, dilihat di sini nih. Asalnya Andi tuh uangnya 250.000. Sekarang jadi 280.000, uang tambahannya berapa? 30.000. Berarti di sini 30.000. N-nya dicari ya. Ini X per 12 kali 18 per 100 kali nabungnya berapa awalnya? 250.000. Ya 18, iya kan 18%. Sok lanjutin. Oh udah English ya? Ya dibahas aja ya, yang ini nih ya, nanggung. Ini nolnya dicoret ya. Terus 12 sama 18 ini bagi berapa? Bagi 6 dua-duanya ya. Ini 3, ini 2. 30.000. 7.500 dibagi 2 berapa? 7.500 bagi 2. 2750 ya. X gitu ya. Ini jangan deh itu ya sekaligus. 3 kali 2.500 kan berapa? 7.500 ya. Kali ini diperkecil dulu yang atasnya. Dibagi 6 dua-duanya. Bagi 6 dua-duanya. Ini bagi 6, ini bagi 6. Terus duanya kali ke sini gitu ya. Dikaliin jadi 60.000. Sama dengan 7.500 X gitu ya. Di sini langsung dipindah ruasin. Jadi 60.000 dibagi 7.500. Kenapa? Sama aja. Ini jadi 8 ya. 8 bulan. Ya, Pogi harus ngebut soalnya waktunya mepet. Ya, gitu aja ya. Ini nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Di hari apa? Hari besok ya. Insyaallah. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.